Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita setelah kemarin kita terpaksa tidak bisa belajar karena qadarullah saya kurang sehat. Dan alhamdulillah insyaallah pada sore ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita yang mana masih pada halaman ke-13. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari al-auzan, yaitu wazan-wazan atau rumus-rumus. Yang mana kita sudah mempelajari yang pertama fi'il sulasi mujarrad, al-fi'lus sulasiyul mujarradu. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang kosong dari tambahan. Nah, jadi kan dulu sebagaimana di bab mudhoaf dulu ada mudhoaf sulasi, ada mudhoaf rubai, ya kan? Jadi mudhoaf sulasi itu mudhoaf yang dari 3 huruf. Terus yang rubai itu berarti yang 4 huruf. Nah, di sini masih kita mempelajari pada bab mudhoaf pada fi'il sulasi mazid sekarang insyaallah. Setelah kemarin kita mempelajari fi'il sulasi mujarrad. Sekarang kita mempelajari fi'il sulasi mazid. Karena nanti ada lagi namanya fi'il rubai. Rubai ini berarti apa? 4 huruf. Nah, yang 3 huruf ini terbagi jadi 2. Setelah kemarin yang pertama mujarrad, artinya kosong dari tambahan. Kemudian yang insya Allah akan kita pelajari namanya mazid, fi'il sulasi mazid, yang diberi tambahan. Lawannya mujarrad. Kalau mujarrad berarti yang tidak ada tambahannya, berarti betul-betul 3 huruf. Makanya lihat, doroba 3 huruf, fataha 3 huruf, alima 3 huruf. Nah, berbeda dengan yang mazid ini, dia sudah ditambah. Jadi otomatis ya jadi lebih dari 3 huruf. Nah, karena misalnya ada 2 kolam, dulu pernah ada 2 kelas misalnya, ada 2 kelas. Nah, kelas yang pertama ini muridnya ada 3 orang, kemudian kelas yang kedua juga aslinya 3 orang juga muridnya. Kemudian ada murid pindahan. Nah, murid pindahan ini ditambahkan kepada kelas yang kedua. Nah, otomatis kelas yang kedua ini yang tadinya asalnya 3 orang ya jadi lebih. Tapi secara asal pertama masih sama-sama 3 huruf, masih sama-sama 3 orang. Demikian juga ini fi'il sulasi mazid ini. Dia asalnya 3 huruf, tapi kemudian ditambah. Nah, yang kita pelajari itu adalah huruf-huruf tambahannya. Ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, ada tambahan 3 huruf. Nah, ini harfin berarti tambahan 1 huruf. Nah, berarti 3 tambah 1 jadi 4. Kalau harfa ini tambahan 2 huruf. Berarti 3 tambah 2 berarti 5, jadi 5 huruf. Ini salah satu harufin, salasa, tambahan 3 huruf. 3 ditambah 3 berarti jadinya 6 huruf. Nah, berarti dari misalnya ini 3 huruf ditambah 3 huruf jadinya 6 huruf. Nah, yang huruf tambahannya ini dia bukan huruf asli, berarti dia adalah huruf tambahan. Yang aslinya tetap 3 huruf. Makanya nanti ada huruf asli, ada huruf tambahan. Makanya coba adik-adik lihat definisi fi'il salim. Fi'il salim, coba dilihat itu di halaman 12 yang paling atas. As-sahih wal mu'tal itu ada as-salim, definisinya apa? Makanat hurufuhul asliyatu sahihatan. Dia adalah fi'il yang huruf-hurufnya yang asli. Nah, makanya di situ ada tulisan huruf-hurufnya yang asli. Jadi huruf tambahan itu tidak dihitung. Nah, dia adalah fi'il yang huruf-hurufnya yang asli adalah huruf-huruf sehat. Nah, jadi huruf-hurufnya yang asli, 3 huruf aslinya itu sehat semua. Jadi yang huruf tambahannya ini tidak dipikirkan. Walaupun huruf tambahannya huruf sakit, tapi 3 huruf aslinya itu huruf sehat, berarti dia tetap ada di bab salim. Nah, itu yang ada di halaman 12. Nah, kembali kita ke halaman 13 ini, al-auzan.
Setelah kemarin kita mempelajari fi'il sulasi mujarrad, yang mana dia terbagi menjadi 6 bab, maka sekarang insya Allah kita masuk kepada bawahnya, yaitu al-fi'lus sulasiyul mazidu. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang mendapat atau yang ditambah. Nah, berarti jadi lebih. Jadi al-mazid ini artinya apa? Yang ditambah. Jadi asalnya pangkalnya ini sama-sama, makanya sama-sama fi'il sulasi, fi'il sulasi. Cuma bedanya ini mujarrad, ini mazid. Nah, berbeda lagi sama yang di bawahnya nanti. Yang di bawahnya ini ada fi'il rubai, beda kan? Ini rubai, ini sulasi. Nah, sulasi itu dari kata salasah, wahid, isnain, salasah, berarti 3. Cuma bedanya ini mujarrad, kosong dari tambahan, betul-betul murni, dan dia terbagi jadi 6. Dan ini mazid yang ditambah. Nah, sekarang kita mempelajari yang pertama. Fi'lu sulasiyul mazidu. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang ditambah. Yang pertama, kita dari sini ziyadatu ini. Dari kata ziyadatu. Ziyadatu ini artinya tambahan. Dari ziyadatu terus ke sini, ke atas. Ziyadatu harfin. Jadi kalau ngafal nanti disambung dari sini, ziyadatu harfin ke sini. Tambahan 1 huruf. Nah, berarti 3 ditambah 1 berarti jadi 4. Yang pertama tambahan 1 huruf. Nah, tambahan 1 huruf ini terbagi jadi 3. Ini 1, 2, 3. Yang pertama, ziyadatu hamzatil qat'i. Ziyadatu hamzatil qat'i. Jadi ini bacanya apa? Ziyadatu, kesini lagi, hamzatil qat'i. Tambahan hamzah kotok. Ini namanya hamzah kotok. Karena hamzah itu ada 2. Coba kesini, hamzah itu ada 2. Yang pertama adalah hamzah kotok atau hamzah qat'i. Yang kedua adalah hamzah wasol. Nah, adapun ciri-cirinya ini, ciri-cirinya kalau secara ditulis ini dia, kalau secara tulisan ini, biasanya kalau hamzah kotok itu kalau ditulis dia ada topinya, ini lihat ada topinya itu yang di atas. Jadi ada kayak topi itu. Adapun hamzah wasol dia kalau ditulis biasanya tidak ada topinya, tidak ada topi. Ini namanya topi nih. Yang kayak gini nih. Nah, kalau hamzah wasol ini tidak ada topinya. Kemudian perbedaan kedua, ketika dibaca ada huruf sebelumnya. Jadi misalnya ini ada waw, ini kan sebelum huruf hamzah ini ada waw dan huruf itu berharokat, dia tidak disambung dengan huruf sebelumnya. Karena namanya juga hamzah kotok. Qat'i itu kalau diartikan artinya adalah putus, berarti diputus. Jadi dia tidak disambung. Jadi di sini bacanya wa'ardoa. Jadi wa'ardoa. Jadi hamzahnya itu tidak disambung dengan waw. Jadi dia diputus, tetap dibaca wa'ardoa. Nah, adapun hamzah wasol, kalau secara penulisan dia tidak ada topinya, tidak ada ininya. Dia mirip seperti apa? Alif. Nah, cuma ada perbedaannya dengan alif yang sangat jelas. Kembali dulu, alif itu kan huruf sakit dan dia apa? Tidak bisa menerima harokat. Nah, tidak bisa menerima harokat. Jadi sama sekali nggak bisa berharokat. Berbeda dengan hamzah ini. Kemudian tanda kedua hamzah wasol itu apa? Ketika ada huruf sebelumnya, dia tidak dibaca alias disambung. Nah, dia disambung dengan huruf sebelumnya ini. Makanya wasol itu artinya menyambung. Nah, ini ada di surat Al-Kautsar. Adik semua insya Allah hafal surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, wanhar. Jadi hamzahnya tidak dibaca. Langsung disambung. Jadi dari waw langsung disambung ke nun. Wanhar. Tapi kalau wa-nya tidak ada, dia tetap dibaca. Jadinya inhar. Tapi dikasih waw jadilah wanhar. Dia tidak dibaca. Nah, itu dia perbedaan hamzah kotok dan hamzah wasol. Dan yang pertama ini kembali ziyadatu hamzatil qat'i, tambahan hamzah kotok. Nah,
Al-waznu, wazannya, rumusnya. Af'ala. Af'ala. Jadi dari fa'ala ditambahin hamzah di depannya. Jadilah af'ala. Nah, jadi tetap dihitung fa fiilnya mana ini? Fa fiilnya fa, ain fiilnya ain, lam fiilnya lam. Jadi yang hamzah ini bukan hamzah fiil tapi huruf tambahan. Jadi dia bukan hamzah fiil, tidak ada istilah hamzah fiil. Hanya ada fa fiil, hanya ada ain fiil dan lam fiil. Karena dia dari 3 huruf sulasi. Ini kan dia masih fiil sulasi. Nah, jadi ini hamzah ini dia tidak dihitung, dia hanyalah huruf tambahan. Kembali ke wazan, wazannya atau rumusnya af'ala, mauzunnya al-mauzun, contohnya adalah ardoa, af'ala, ardoa. Nah, jadi di sini fa fiilnya huruf ro, ain fiilnya huruf do, sama lam fiilnya huruf ain. Nah, hamzahnya tidak dihitung, dia adalah huruf tambahan. Nah, karena ini fiil sulasi mazid, fiil yang terdiri dari 3 huruf yang sudah ditambah. Berarti ada asalnya. Asalnya mana? Tinggal dibuang huruf tambahannya. Huruf tambahannya kan hamzah ini, ardoa. Kalau hamzahnya dibuang berarti tinggallah rodoa. Ini dia. Al-asl, asalnya adalah rodoa. Jadi kita ulangi, tambahan hamzah kotok. Wazannya adalah af'ala. Mauzunnya adalah ardoa, asalnya rodoa. Nah, jadi seperti itu. Sama misalnya ini, nasoro. Kalau diikutkan, ditambahin hamzah kotok, jadilah bunyinya ansoro. Kalau doroba, doroba, ini ditambahin hamzah kotok, berarti bunyinya adroba. Nah, adroba itu asalnya apa? Tinggal dibuang hamzahnya lagi, jadilah doroba. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan kembali ke sebelum kita lanjutkan ke tambahan yang kedua, ini tambahan tasdid, ada sedikit yang perlu dibahas tentang wazan-wazan ini. Tentang wazan-wazan ini ada 2 kaidah. Ada 2 kaidah yang berlaku untuk wazan-wazan ini. Ada 2 kaidah. Yang pertama namanya kaidah simai. Kemudian yang kedua namanya kiasi. Simai kalau diartikan berarti mendengar. Kemudian kiasi kalau diartikan berarti menyamakan atau mengkiaskan. Nah, simai ini berarti kita harus mendengar dari mana? Dari sumbernya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kan datang dari Arab. Berarti kita harus mendengar dari Arab. Misalnya di dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya polpen misalnya kolamun, ya berarti dari nggak boleh kita ubah jadi kita balik-balik jadi kolamun dibalik jadi lakomun misalnya, nggak boleh karena memang dari Arabnya seperti bahasa Arabnya polpen ya kolamun. Nah, itu namanya simai. Ada juga namanya kiasi. Kiasi ini berarti kita harus menyamakan, mengkiaskan. Nah, apa contohnya mengkiaskan itu? Misalnya ada satu misalnya di dalam kelas ada guru memanggil seorang murid. Terus murid ini dicukur. Nah, terus guru bilang, "Adik-adik yang lain, besok semuanya harus cukur seperti ini. Seperti adik yang saya cukur ini." Nah, ini namanya kiasi. Jadi disamakan. Jadi cukurannya semuanya harus disamakan dengan yang ustadz cukur itu misalnya. Misalnya ustadz cukur dia botak misalnya. Yang lain harus ngikutin, harus samain ke botak. Nah, ini namanya kiasi, disamakan. Nah, dan untuk fiil sulasi mujarrad ini dia ini masuknya kaidah simai. Fiil sulasi mujarrad yang atas, yang tidak ada tambahan. Dia masuknya simai. Makanya itu terbagilah dia menjadi berapa? Jadi 6 bab. Ada 6. Berbeda dengan yang fiil sulasi mazid ini, dia berlaku kaidah kiasi. Makanya tidak ada bab-baban, tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, tidak ada. Nah, makanya ini
Ada kemarin pernah ada yang bertanya, itu Adik Abdurrahman Fadil. Nah, ini pertanyaannya. Afwan Ustadz, Ana mau tanya, seperti dalam penjelasan ada fa'ala dan ada fa'lala. Apakah setiap kata kerja selalu mengikuti harokat dari fa'lala dan fa'ala atau fa'ala? Contoh nasoro sama dengan fa'ala. Fa'lala, zalzala, dahroja. Seperti contoh kata kerja di atas, semua mengikuti harokat dari fa'lala dan fa'ala. Apakah harus sama dalam segi harokat atau bisa berbeda? Nah, ini dia. Jadi pertama kita lihat dulu. Di sini kan ada dua pertanyaannya, fa'ala sama fa'lala. Kalau yang fa'ala ini, nah ini kembali ke dia adalah fi'il sulasi mujarrad. Ini dia, fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad ini kaidahnya simai. Simai. Jadi kita harus mendengar tahu langsung dari Arab, harus mendengarnya dari Arab ya. Kalau tidak bisa mendengar dari Arab berarti kan ada kamus. Nah, dari kamus itu harus kita melihat kamus. Makanya jadi nggak sembarangan, harus kita melihat kamus. Jadi nggak sembarang kita harokatin. Nah, jadi seperti kata Nasoro ini. Nasoro ini dari Arab memang dia datangnya bab pertama, nggak boleh kita jadikan bab kedua. Misalnya kan Nasoro yang suruh. Ya nggak boleh kita baca Nasoro Yansiru karena dia datang dari Arab itu bab pertama. Nah ini dia namanya simai. Makanya ini pertanyaannya kemarin, apakah harus sama seperti fa'ala? Ya enggak tentu, tergantung, dia kan simai. Nah, cuma dia terbagi jadi 6 ini, jadi 6 bab ini. Kalau dia datang mengikuti bab 4 berarti bukan ngikutin fa'ala, berarti fa'ila, alima ini contohnya. Kalau dia datang bab 5 berarti bukan fa'ala juga tapi fa'ula. Nah, sama seperti contohnya hasuna ini. Nah, adapun yang satunya lagi itu yang fa'lala, itu nanti itu belum kita pelajari, itu adanya fi'il rubai, rubai mujarrad. Nah, dan dia juga masuk kaidahnya apa? Kaidah simai. Kaidah simai. Afwan, kalau yang ini bab fi'il rubai mujarrad ini nanti kita pelajari babnya setelah kita mempelajari bab sulasi mazid. Adapun sebagai gambaran dia itu masuknya tidak terbagi-bagi, sama seperti ini sulasi mazid. Afwan tadi dia itu kiasi. Kiasi. Jadi fi'il rubai mujarrad itu masuknya kiasi, bukan simai. Tadi diralat. Nah. Jadi ini pertanyaannya tadi. Nah. Terus waktu itu Ustaz jawab apa? Nanti insya Allah ada babnya sendiri lah. Ini sekarang kita sudah pelajari babnya kemarin. Bab Al-Auzan ini. Dia terbagi jadi 6. Jadi 6 bab. Nah, jadi dia mesti tergantung dari Arabnya. Ketika dari Arab itu datang bab 1 seperti Nasoro ini, ya dia mirip fa'ala bunyinya. Tapi kalau yang datang itu alima misalnya, ini di sini dia kan beda, alima, harokatnya beda. Terus yang fi'il sulasi mazid yang kita pelajari ini menggunakan kaidah kiasi. Dia yang atas ini ditulis, adik tulis di sampingnya gini, kaidah simai. Lalu yang bawah ini ada tulis kaidah kiasi. Jadi kita harus mengkiaskan. Contohnya tadi kita udah belajar tambahan satu huruf, tambahan hamzah kotok. Tambahan hamzah kotok. Nah ini tambahan hamzah. Contohnya ardoa. Berarti semua fi'il dari sulasi-sulasi mujarrad yang lain ketika kita tambah hamzah kotok harus ngikutin ardoa semuanya yang dari 6 bab ini. Walaupun dia asalnya berbeda-beda. Ini kan asalnya ada yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ketika kita tambah hamzah ini di depannya wajib mengikuti siapa? Ngikutin ardoa ini, af'ala atau ardoa ini. Misalnya nasoro, kalau ditambahi hamzah ya berarti harus samakan sama ardoa harokatnya. Berarti gimana? Ardoa jadinya ansoro. Jadi harus sama harokatnya. Begitu juga yang alima ini. Alima sama nasoro kan harokatnya beda. Satunya nasoro, satunya alima. Nah, kalau ditambahin hamzah di sini, hamzah kotok, tetap sama, wajib sama mengikuti ardoa. Jadilah a'lama. Alima ditambahin hamzah jadinya apa? A'lama. Begitu juga hasuna. Hasuna sama alima beda.
Satunya hasuna, satunya domah, satunya alima, satunya kasroh. Tapi kalau ditambahi hamzah, harus ngikutin si ardoa ini. Hasuna tadi ditambahi hamzah berarti bunyinya gimana? Ahsana. Nah, ini dia terkait tentang kaidah simai dan kaidah kiasi. Kita lihat tadi, ini dia dua kaidah tadi, simai dan kiasi. Kembali kita ingatkan, kalau fi'il sulasi mujarrad ini menggunakan kaidah simai, yang artinya kita harus mendengar dari Arab, yang datang dari Arab bagaimana? Nah, ya berarti kita juga harus melihat kamus. Karena di kamus itu pasti ditulis dia. Antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau kamus Arab Indonesia, yang benar itu penulisannya mesti ditulis. Contohnya kamus yang paling tebal itu apa? Kamus Al-Munawwir. Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir atau Indonesia Arab. Nah, itu mesti ditulis dia. Ada bab 1, bab 2, dia masuknya yang mana. Nah, adapun yang fi'il sulasi mazid ini menggunakan kaidah kiasi. Jadi harus disamakan seperti wazan ini, afala atau mauzun ardoa ini. Contoh ardoa ini. Nah, karena sudah terlalu panjang ini, insya Allah kita tutupkan sampai di sini. Subhanaka, dan ini sengaja panjang 20-an menit sebagai pengganti juga dari yang kemarin Ustadz tidak bisa masuk. Kita tutup dengan doa for majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi kurang tugasnya. Nah, tugasnya sebagaimana biasa. Jadi adik buat apa seperti yang di contoh ini. Misalnya ardoa asalnya rodoa. Adik buat dari fiil-fiil yang lain. Jadi misalnya nasoro jadikan ardoa jadinya ansoro. Asalnya al aslu nasoro. Seperti itu. Tapi selain dari yang ada di kitab, selain dari yang sudah ada di kitab. Adik buat contohnya 5 contoh. Jadi 5 contoh. Dan di situ dari 5 contoh itu 2 dari contoh tersebut menggunakan fiil sakit. Ingat, 2 dari contoh tersebut menggunakan fiil sakit. Kemudian tugas kedua biasa hafalan sebagaimana biasa. Ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.